Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareureum, tu beureum, abdi beureum, tembok beureum, hidup beureum. Ya, teman-teman semua. Beureum. Oke, teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam Zoom meeting tahap ketiga. Kita akan membahas mengenai kolesterol, tetapi sebetulnya Zoom meeting ini diarahkan untuk semua penyakit, terutama pada fase pentransferan energi. Jadi untuk teman-teman yang tidak mengidap kolesterol, nanti silahkan di chatnya ditulis penyakitnya dari mulai sekarang boleh. Nanti kita untuk pentransferan energi saya akan sesuaikan sesuai nama yang tertera dan sesuai kasus per kasusnya. Oke teman-teman, kita mulai dengan salam khas kita. Kita sama-sama salam energi tangan kiri, salam sehat tangan kanan. Salam energi, salam sehat. Di dalam energi yang kuat terdapat kesehatan yang baik, di dalam kesehatan yang baik terdapat energi yang baik. Energi dan kesehatan adalah sesuatu yang menyatu, sesuatu yang bersama-sama, tidak bisa terpisahkan, sehingga kita sebagai makhluk yang disempurnakan oleh Allah, baik akal, pikiran atau tenaga, harus terus mengolah energi kita. Maka muncullah jargon kedua, belajar, berlatih, sehat bersama. Bagaimana kita terus belajar, bagaimana kita melatih diri kita untuk mencapai kesehatan bersama. Oke Kang Sam, silahkan slide Atera Kang. Nah teman-teman, jadi begini, ini ada sedikit mengenai special price dari Atera. Begini, saya tidak bermaksud untuk mempromosikan Atera di dalam Zoom ini, tetapi Atera adalah air yang memang dipergunakan untuk untuk membantu mentransformasi energi dan membantu kesehatan kita. Selain karena kontennya yang kita buat, juga karena Atera adalah salah satu air yang dibuat sangat lengkap, baik itu TDS-nya, baik itu pH-nya, dan anomali magnetiknya. Maka karena Atera merupakan konten terbaik, maka di Zoom ini saya menawarkan satu terapi khusus terhadap Atera yang harganya akan saya diskon sampai dengan Rp65.000. Dengan catatan adalah teman-teman dari mulai sekarang silahkan chat pesan, silahkan tulis penyakitnya di samping, dan pada saat saya mentransformasi energi termasuk mentransformasi air. Untuk wilayah Jakarta mohon izin karena ada biaya pengiriman, tetap Rp65.000 dengan minimal pemesanan 3 dus. Untuk teman-teman yang mau pesan silahkan chat dari sekarang. Harganya saya sebut sekali lagi Rp65.000. Nggak rugi, nggak, untuk peserta Zoom nggak ada yang rugi. Kenapa? Karena saya terus terang ingin di dalam Zoom meeting ini memberikan sesuatu yang spesial untuk teman-teman energi, terutama pada saat transformasi energi. Jadi transformasi energi yang kita lakukan adalah membangun sistem sel, sistem energi secara lebih kuat melalui link Zoom. Nah, ada pertanyaan kemarin begini, emang bisa ya dari jauh merasakan energi? Jadi gini, prinsipnya energi bisa dialirkan dengan satelit apapun, baik itu dengan antena listrik, baik itu antenanya berupa foto, baik itu antenanya seperti kita lihat dengan Zoom, kita sama nanti konsentrasi, maka energi saya bisa alirkan terhadap teman-teman semua. Silakan nanti teman-teman di dalam chat kasusnya, kemudian nanti airnya akan saya persiapkan, langsung pesan hari ini, karena untuk besok pemesanan setting khusus air itu harganya tetap di Rp75.000. Untuk hari ini dari acara ini mulai sampai akhir Atera 27 harganya Rp65.000. silahkan dicat. Saya ingin bahwa energi yang kita latih sekarang itu langsung bisa dirasakan lewat energi yang ada di dalam air ini. Jadi prinsipnya begini, ketika saya men-charger energi teman-teman di lewat terapi jarak jauh, saya mengoptimalisasikan regenerasian sel.
peregenerasian sel. Maka ketika teman-teman minum air tadi, si air ini memacu energi yang saya sisipkan di teman-teman semua. Jadi pada prinsipnya begini, saya menterapi teman-teman, baik itu secara langsung atau tidak langsung, kemudian saya sisipkan energi di dalam sel, kemudian ketika teman-teman minum air Athera 27 yang sudah disetting sesuai dengan keperluan penyakitnya ataupun tidak, Athera 27 membangun sirkulasi energi yang baik dan membangun frekuensi yang baik di dalam tubuh teman-teman. Saya berharap teman-teman yang ketika ditransfer energi yang lebih tinggi di dalam acara Zoom meeting ini, juga distabilkan energinya setelah minum air ini. Makanya kita memilih untuk memberikan diskon yang luar biasa 65.000 per satu dus. Nah, prinsipnya begini teman-teman. Dalam Zoom meeting ini tentunya berbeda dengan kondisi-kondisi kita terapi biasa. Apa yang berbeda? Energinya. Energi yang kita transformasi itu energi insya Allah lebih efektif dan lebih tinggi. Karena itu saya kemarin membicarakan di depan pasien-pasien, kalau yang hanya bisa seminggu 2 kali, harusnya seminggu 2 kali, tapi bisanya seminggu sekali, maka teman-teman bisa mengikuti sesi Zoomisim dengan Zoom meeting dengan berbagai penyakit. Jadi topik itu hanya bagian topik teori, tapi untuk air, untuk transformasi energi, untuk latihan, itu bisa dilakukan oleh orang-orang dengan berbagai macam penyakit yang ada. Tadi ada pertanyaan untuk herbal, nanti dijawab oleh Teh Lala sama Kang Heldi di dalam chatnya. Silahkan teman-teman yang mau diskon air dan setting khusus hari ini, silahkan chat pesan sesuai penyakitnya. Saya sudah siapkan air untuk di setting khusus. Oke, kita beralih ke dalam materi ini. Kita akan sebutkan jargon bersama-sama. Belajar, berlatih, sehat bersama. Ulangi, belajar, berlatih, sehat bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, kesehatan atas pertemuan kita kali ini. Materi yang akan kita bahas adalah materi kolesterol. Oke, Kang Sam, izin slideshow-nya untuk materi kolesterol di slideshow nomor 1. Kolesterol adalah salah satu bentuk yang komponen lemak yang sebetulnya diproduksi oleh hati kita sendiri. Jadi si kolesterol itu bukan didapatkan dari makanan, tetapi salah satu bentuk lemak yang diproduksi oleh hati kita sendiri. Kolesterol tidak hanya, tadi ada tanggapan, jadi saya rada kacau. Tadi ada tanggapan bahwa kolesterol itu penyumbatan. Sebetulnya bukan begitu. Kolesterol tidak hanya merupakan sebuah penyumbatan. Kolesterol itu terbagi dua. Bahwa kolesterol itu ada yang disebut dengan asam lemak bebas dan trigliserida atau polivitamin yang sebetulnya itu terdapat di dalam hati. Kolesterol dibagi dua, yaitu HDL. HDL adalah high density lipoprotein, di mana sebetulnya kolesterol ini adalah sebuah kolesterol baik, di mana membersihkan pembuluh darah dan melarutkan kandungan lemak. Kemudian kolesterol yang jenis lain yaitu LDL, di mana LDL adalah lemak jenuh yang membuat endapan dalam pembuluh darah. Jadi kolesterol kalau secara fungsinya itu sebetulnya adalah sumber energi di dalam tubuh kita yang dihasilkan oleh hati. Karena lemak yang diproses oleh hati dengan baik itu akan menghasilkan pembuluh darah. Tetapi karena menghasilkan energi di dalam pembuluh darah, tetapi karena pola makan kita, kemudian karena cara tidur kita, kemudian stres kita, akhirnya terjadi lemak jenuh yang mengendap di dalam sistem pembuluh darah. Apa yang menjadi gejala dari seorang yang menderita kolesterol? Kolesterol disebabkan karena pola makan lemak jenuh yang terlalu tinggi, sehingga hati akan membentuk kolesterol yang terlalu tinggi di dalam darah. Jadi pola makan yang terlalu banyak itu menghasilkan endapan kolesterol karena hati tidak mampu mengabsorb, mencerna. Kemudian gejalanya, pertama yang terjadi pada penderita kolesterol adalah sakit kepala yang terus-menerus. Biasanya diikuti dengan berat kepala belakang. Jadi kepala belakang kita berat, kemudian bahu kita berat, yang kemudian aliran darah yang ke otak, ke arah seluruh pembuluh darah kita, itu menyebabkan ketidaklancaran. Karena di dalam aliran darah kita terdapat gumpalan-gumpalan lemak yang tidak terurai oleh tubuh, sehingga menyebabkan kasus kedua yaitu kesemutan.
Kasus ketiga yang tadi, pundak terasa lebih berat. Pada akhirnya ketika terjadi penggumpalan yang terlalu besar, penggumpalan lemak yang terlalu besar, maka terjadi pengendapan di dalam arteri. Tadi kata Kang Roni, kolesterol adalah penyumbatan, betul, tapi tidak semua kolesterol membentuk pengendapan. Ada LDL dan ada HDL. Yang bahaya adalah ketika LDL kita terlalu tinggi. Nah, pada penyumbatan arteri, penyakit yang bisa kebentuk karena kolesterol terlalu tinggi diantaranya adalah jantung ataupun stroke. Kemudian kasus keempat yang sederhana ya, kasus yang sederhana sekali itu telapak tangan atau kaki terasa kebas. Jadi kalau teman-teman memiliki gejala ringan seperti ini, maka teman-teman harus waspada. Dalam tanda kutip waspada seperti apa? Waspada itu memperbaiki pola hidup, karena penyebab dari kolesterol yang tinggi itu disebabkan karena pola hidup. Jadi kalau ini adalah gejala-gejala ringan teman-teman. Jadi gejala ringan yang sering terjadi untuk penderita kolesterol adalah sakit kepala yang terus-menerus, kesemutan, pundak terasa berat, kemudian 4 telapak tangan terasa kebas. Kemudian pada akhirnya nanti akan mengakibatkan efek penyakit yang lain seperti tekanan darah atau stroke. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kita lihat dulu penyebabnya. Apa yang menyebabkan kolesterol itu terjadi? Yang pertama adalah pola makan. Pola makan biasanya dipengaruhi oleh pertama minyak sawit yang digoreng berulang-ulang. Jadi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sering menggoreng minyak diulang, jalantah, itu hati-hati karena bisa menimbulkan peningkatan pengendapan di dalam darah dan menyebabkan peningkatan kolesterol. Kemudian susu yang mengandung lemak jenuh. Ya kadang-kadang susu kan, kalau susu sapi itu kita ada yang di atasnya, ya, itu pasti mengandung kolesterol. Atau susu biasa yang lemaknya jenuh, yang tidak mudah terurai. Kemudian seafood, kemudian jeroan, kemudian mentega, kemudian keju, tambahannya daging merah. Semua jenis daging merah itu menyebabkan kolesterol yang tinggi. Tetapi jangan khawatir, ini bisa diakali dengan cara juga mengatur sistem olahraga kita atau mengatur pola hidup kita. Nanti kita akan ulas di berikutnya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor genetik. Ada beberapa kasus di mana pasien menderita kolesterol padahal makannya bagus, kemudian lain-lainnya bagus. Ternyata dia mempunyai faktor genetik di dalam darahnya, di mana faktor genetik yang ada di dalam darah itu menyebabkan adanya kondisi kekentalan darah yang sudah ada di dalam darahnya, sehingga sangat mudah atau reaktif terhadap pembentukan kolesterol. Yang ketiga, olahraga yang kurang. Olahraga yang kurang itu bisa dipengaruhi karena kemalasan kita. Jadi rutinitas yang tidak baik menyebabkan olahraga yang kurang. Nah, kemudian merokok. Kenapa merokok menyebabkan kolesterol? Sebenarnya ini kasus yang langka di mana merokok menyebabkan kolesterol. Tapi ada beberapa kasus yang kecenderungan ketika merokok jadi susah tidur. Akang, teteh, bapak, ibu, susah tidurnya itu sebetulnya yang menyebabkan laju endap darahnya berkembang, sehingga proses penghancuran lemak oleh hati menyebabkan tidak efisien. Kemudian yang keempat adalah faktor psikis atau stres. Faktor psikis atau stres biasanya itu disebabkan karena kelelahan, stres sehari-hari, terlalu capek. Untuk ibu-ibu biasanya saking capeknya bekerja sehingga lupa kalau ngemil segala macam tuh sambil kerja, sambil ngemil keju, sambil ngemil gorengan. Atau ada orang-orang yang ketika stres dia mengalihkan ke pola makan. Jadi sebetulnya bukan stresnya, tapi stres membangun kebiasaan yang buruk terhadap pola hidup. Stres menyebabkan kurang tidur, stres menyebabkan kurang minum air putih, kemudian stres menyebabkan mengemil, stres menyebabkan emosional yang tidak stabil. Faktor emosional yang tidak stabil itu salah satunya itu membuat kolesterol naik. Kemudian bagaimana pencegahannya? Bagaimana
pencegahan dari kolesterol itu? Ya, nanti kita akan jawab. Pencegahannya adalah diet dengan pola makan rendah lemak. Jadi begini, ada beberapa makanan yang bisa membantu diet, diantaranya ikan-ikanan. Pola makan rendah lemak, kita tidak makan daging. Kita ulang, diet dengan pola makan rendah lemak. Pola makan rendah lemak itu artinya keseimbangan antara lemak yang dimakan dengan protein yang dimakan itu dijaga. Tetapi ada beberapa orang yang gimana caranya? Apakah saya tidak boleh makan daging? Makan daging boleh, tetapi diatur. Misalnya dalam 2 hari sekali makan daging hanya 100 gram misalnya. Kemudian tiap hari kita makan ikan. Ikan apa aja sih yang dianjurkan oleh penderita kolesterol? Yang pertama, ikan tuna. Ikan tuna mengandung vitamin A, vitamin D, untuk mineralnya mengandung kalsium, kemudian omega 3. Kemudian ikan yang sederhana lagi, ikan nila. Karena ikan nila itu mengandung vitamin B kompleks, vitamin C, kemudian vitamin D, kemudian vitamin A, kemudian vitamin K. Jadi vitamin ini bisa melunturkan kolesterol. Kemudian ikan nila juga mengandung kalsium banyak. Ikan apa lagi yang sederhana tapi bisa dicari? Ikan salmon. Karena ikan salmon adalah ikan yang dikenal sebagai ikan yang mengandung asam lemak tak jenuh ganda atau omega 3, kemudian mengandung vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin E dan vitamin K. Kemudian ada lagi ikan makarel. Jadi teman-teman jangan takut, bukan berarti ketika menderita kolesterol kemudian tidak makan daging, karena daging juga diperlukan untuk proses pembentukan energi tubuh. Ikan makarel itu banyak di sarden ya. Kenapa ikan makarel? Karena ikan makarel mengandung vitamin D, vitamin A, vitamin C dan vitamin K. Kemudian ikan hiring, tapi di kita agak susah nyari ikan hiring. Nah, lanjut. Yang kedua, konsumsi makanan berserat seperti gandum, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan. Sayur apa sih yang baik untuk penderita kolesterol? Yang pertama, wortel. Wortel itu mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K. Nah, di mana vitamin C dan vitamin A membantu memperbaiki sistem cerna. Jadi gini, teman-teman, di dalam kesimpulan tadi, banyak makanan yang bisa membantu penderita kolesterol ketika makanan itu mengandung vitamin A, vitamin C yang tinggi. Karena vitamin A dan vitamin C adalah vitamin yang membantu sistem proses pencernaan. Dia mengefisiensikan sistem pencernaan, kemudian mengefisiensikan kerja liver, sehingga pengurasan lemak jenuh yang ada di dalam liver terbantu. Akhirnya lemak jenuh yang tidak berguna keluar lewat feses, lemak jenuh yang berguna ada di dalam darah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak makanan yang mengandung antioksidan. Nah, tadi saya sudah sebutkan, antioksidan adalah biasanya makanan-makanan yang berwarna merah, jeruk, stroberi, pepaya, wortel, labu kuning, bawang putih dan lain-lain. Kenapa sih konsumsi makanan yang mengandung antioksidan itu baik untuk kolesterol? Sebenarnya antioksidan mampu dan membantu proses oksidasi yang ada di dalam liver, sehingga proses oksidasi itu mampu melarutkan lemak menjadi energi dan mampu mengurai lemak menjadi kotoran dengan efisien. Nah, yang keempat adalah menghindari rokok dan alkohol. Saya tadi ulas bahwa sebetulnya rokok itu bukan meningkatkan kolesterol, tetapi rokok membangun pola hidup yang kurang sehat. Jika teman-teman merokok di malam hari, maka diyakini bahwa teman-teman biasanya tidak mau tidur. Untuk yang sudah terbiasa ya, jadi karena tidak mau tidur itulah sehingga kerja liver lebih keras, sehingga liver tidak bisa mengoksidasi makanan dengan baik. Begitupun dengan alkohol. Alkohol ataupun soda yang berlebihan itu membuat kerja liver lebih berat. Akhirnya liver tidak mampu mengoksidasi lemak dengan baik. Akhirnya lemak tidak terurai dengan baik dan dia menempel di dalam pembuluh darah dan menjadilah aterosklerosis atau pengendapan lemak di dalam darah.
Kemudian yang kelima, olahraga fisik, dan nanti saya akan bantu dengan olahraga nafas. Olahraga fisik yang baik ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Ani, Kang, apakah olahraga fisik itu yang baik itu apa? Olahraga fisik yang baik adalah olahraga yang dilakukan terus-menerus dan beraturan, Ibu Bapak. Nah, kita kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari membayangkan olahraga itu harus pakai training, harus beli sepatu olahraga yang baik, kemudian harus keliling lapangan, kemudian harus naik sepeda yang keren, kemudian harus ada stadion dulu. Tidak. Jadi gini, pandangan olahraga yang baik adalah pandangan olahraga yang teratur. Saya kasih contoh, misalnya ibu bapak dalam kondisi hujan tidak mampu berolahraga. Ibu bapak bisa melakukan di rumah dengan naik turun tangga, atau hanya melakukan peregangan, atau melakukan posisi sit up dan pull up, atau hanya jalan-jalan sekeliling rumah. Berapa lama? 5 sampai dengan 10 menit saja itu sudah cukup, tetapi teratur. Nah, ini garis bawahnya, bahwa olahraga yang baik adalah olahraga ringan yang tidak memberatkan fungsi tubuh tetapi teratur. Kenapa harus teratur? Nah, ini pertanyaannya. Saya selalu bilang kepada pasien-pasien saya, kenapa harus teratur? Keteraturan dalam berolahraga itu membangun keteraturan pembangunan sel atau regenerasi sel, membangun keteraturan oksidasi, pengeluaran lemak atau kotoran yang ada di dalam tubuh. Tapi masalahnya kita itu angin-anginan. Kadang kita olahraga, kadang tidak olahraga. Kadang kita malas, kadang kita semangat. Maka yang harus kita tanamkan adalah bahwa olahraga itu sebuah keperluan, bahwa olahraga itu sebuah hal yang mampu menghemat hidup kita. Nah, ini poinnya. Jadi kalau kemarin kita bahas diabetes, kita bahas tekanan darah tinggi, kita bahas kolesterol, ada poin penting yang sama. Semua penyakit disebabkan karena penumpukan lemak, karena kurangnya sistem metabolik dalam mengurai racun tubuh atau lemak tubuh. Dan solusinya satu, olahraga. Yang kedua adalah minum air putih. Minum air putih juga menjadi beban untuk kita kadang-kadang. Kenapa? Nah, ini yang harus kita sadari. Kita menganggap bahwa air putih yang baik itu adalah air yang biasa saja, karena setiap hari ada di galon, setiap hari ada di dapur kita, setiap hari ada di lemari es. Kita tidak memandang kepentingannya. Padahal air putih adalah salah satu, apapun ya mereknya, syukur-syukur kalau air putih ini, Atera ini dipakai keseharian, karena proses produksinya juga berbeda. Proses produksinya nanti kita akan urai dalam video berikutnya. Nah, tetapi kita malas minum air putih karena air putih itu ada di mana-mana. Beda dengan halnya kita minum coklat, kita minum kopi, kita minum apa-apa. Kita mikir, oh kalau saya minum kopi maka saya akan kuat tidur, enggak tidur atau begadang. Kalau kita minum air putih itu hanya sebuah kebiasaan. Nah, olahraga dan minum air putih itu kecenderungannya dibikin sebagai sebuah kebiasaan. Padahal dua hal itu adalah penentu dari kesehatan kita. Olahraga membangun stimulasi sel yang lebih reaktif. Olahraga membangun kesigapan sel dalam membangun sel, dalam menyembuhkan sel yang sakit, dalam pemulihan sel. Maka jangan menunggu sakit, karena pada saat proses sakit kita sudah tidak bisa olahraga. Nah, ini poin pentingnya. Yang kedua, air putih. Air putih itu adalah generator loh. Jadi ketika kita minum air putih, maka sel akan berjalan. Dia akan bertautan, apalagi kita minum air yang berfrekuensi ya. Jadi ketika kita minum air bening itu, sel yang ada di dalam tubuh kita terangsang untuk saling membentur. Beda dengan kopi, sel tidak terangsang untuk saling membentur, dia hanya mempengaruhi adrenalin, tidak seluruh sel. Tapi kalau air putih itu membantu pergerakan sel lebih stabil. Maka
Banyak orang yang mengartikan bahwa penyakit itu disebabkan karena kekurangan air putih loh, tidak karena kekurangan kopi. Bapak Ibu, coba kita sama-sama membayangkan jika sebuah tanah yang kekurangan air, apa yang terjadi? Dia akan retak-retak, kemudian akan ada celah. Jadi di antara tanah atau lumpur yang kekurangan air dari irigasi itu akan ada celah. Tubuh kita seperti itu. Jika kita kurang air putih, maka akan ada celah di dalam sel. Celah itulah yang menyebabkan masuknya bibit penyakit, masuknya virus, kemudian masuknya bakteri, atau terbentuknya pembentukan sel yang lebih tidak normal di dalam tubuh kita. Jadi kunci dari penyakit darah adalah air putih dan olahraga. Ini kunci. Nah, Kang, jadi begitu murah ya. Jadi begitu murah ya proses ikhtiar, iya begitu murah. Selain tentunya ada ibadah, karena proses ibadah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan insya Allah. Nanti saya akan minta tolong Nazia sebagai panduan moderator kita, sebagai narasumber kita, bagaimana proses Nazia menghadapi penyakit kanker sekaligus bikin buku. Nah, karena di sanalah proses ibadah ternyata memang membangun kekuatan tubuh kita, membangun PD kita, dan membangun kesehatan kita. Selain ibadah, proses olahraga dan air putih itulah proses terpenting. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, Kang, berapa lama olahraganya? 5-10 menit cukup. Jalan kaki, jogging di sekitar rumah, naik turun tangga dengan teratur, pelemasan, ya. Kemudian latihan-latihan lainnya. Jangan pernah membayangkan olahraga itu sulit. Oke, teman-teman, saya akan melakukan, sebelum di ini materi lagi, saya akan melakukan, air ini sudah saya setting. Saya akan melakukan penyaringan energi. Kita masih punya waktu untuk materi. Silahkan untuk ada season kedua nanti terhadap pemesanan air. Saya akan coba dulu mentransformasi energi khusus untuk teman-teman sesuai dengan penyakitnya. Nah ini kita akan jadi untungnya ikut Zoom meeting dengan teman-teman energi adalah Zoom-nya gratis, dapat pengetahuan, airnya diskon. Saya akan transformasi energi sebelum nanti kita akan melakukan transformasi energi. Jadi nanti ini sesuai dengan penyakitnya. Nanti saya akan sambungkan kondisi penyakit pasien dan kondisi air yang saya setting dengan transformasi energi yang nanti akan saya lakukan. Ini adalah proses penyedotan energi, Akang Teteh. Energi terapi yang terlatih itu membangun kepadatan frekuensi tubuh yang lebih padat, kemudian diberi kemampuan untuk menyedot energi yang dikumpulkan. Karena media Athera adalah media yang sensitif terhadap energi, tolong dibukain air. Karena media Athera adalah air yang sensitif terhadap energi, maka Athera membangun energi dan mengikat energi pada transformasi energi yang saya bangun. Kemudian saya kontrol. Jadi ketika saya transfer seperti ini, sebenarnya begini. Ketika saya transfer energi, ada pusaran air di dalam Athera. Jadi di dalam botol Athera ini. Ini ada pusaran air seperti ini, dari bawah ke atas. Ketika Athera ini diminum, pusaran air itu akan membenturkan sel secara terus-menerus di dalam tubuh untuk meregenerasi sistem sel. Nah, saya akan transformasi energi terhadap Athera. Untuk nama-nama yang tadi sudah kalian dinamain, penyakitnya ada di sana, saya setting. Proses settingan ini adalah proses untuk mengikat energi ke dalam molekul air, yaitu H2O. Jadi saya sisipkan di molekul H2-nya sistem listriknya. Nanti sistem listrik inilah yang kemudian akan membantu penguatan energi terhadap pasien ketika akan mentransformasi energi. Kang, apakah ini bisa membantu mengobati kolesterol, dan kenapa teorinya bisa mengobati kolesterol? Jawabannya begini. Air sebagai media untuk menetralisir racun dan lemak itu jika diminum dengan baik, dia akan memberikan pelumasan dan fleksibilitas di dalam otot dan sel. Maka
air yang diberikan frekuensi, dia akan membenturkan frekuensi listrik di dalam sel, sehingga proses penetralisian air, penetralisian lemak di dalam liver itu akan terbantu. Maka yang saya transformasi untuk penyakit ini, saya kuatkan jantung, saya kuatkan liver, kemudian saya kuatkan ginjal, teman-teman. Nanti saya ikutin dengan transformasi yang lain. Oke. Ini nanti mungkin teman-teman akan merasakan rasa air yang berbeda, karena setting khusus dan energinya lebih padat. Ya, kita lanjut ke materi. Teman-teman, jangan memandang bahwa proses ini adalah proses mistis, karena begini, energi itu bisa diserap, bisa disalurkan kemanapun, media apapun, media foto, media frekuensi seperti Zoom dan lain sebagainya. Ada satu season lagi setelah ini, silahkan tetap tulis di chat. Yang belum terdaftar silahkan daftar, saya akan setting lagi. Sekarang kita akan melakukan latihan yang kemudian saya akan mentransfer energi. Jadi teman-teman jangan takut, yang belum pesan air dan penyakitnya silahkan pesan lagi, nanti di akhir acara saya akan transformasi energi lagi. Teman-teman, kita tarik nafas pelan-pelan. Saya pikir materi kolesterol sudah cukup. Pertanyaan ada di chat, di Telegram kita, di YouTube Sodi Kohrudin, silahkan subscribe. Kemudian kita akan melakukan transformasi energi. Ikutin saya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan semesta alam, semoga acara ini adalah acara yang baik, acara yang diberkahi oleh Allah, sehingga acara ini bisa memberikan kesehatan kepada kita semua dan audien semua, kepada saya dan audien, kemudian kepada keluarga kita yang ikut tertransformasi energi. Silakan teman-teman bersyukur, merenungkan tubuh kita dan merasakan bagian yang sakit, dan syukuri hidup kita dengan penuh kebahagiaan. Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang untuk merenung, merasakan tubuh kita dan merasakan energi. Sebentar lagi saya akan transformasi energi ke area teman-teman. Oke, saya mohon teman-teman menyimpan tangannya seperti ini. Karena kolesterol itu pusatnya di seluruh tubuh, maka teman-teman, saya akan melakukan penguatan di liver dan jantung sesuai dengan air yang tadi saya sudah siapkan. Teman-teman coba simpan tangannya sebelah sini, rasakan energinya di antara kedua tangan. Saya akan mentransformasi energi ke area teman-teman, kemudian rasakan energinya padat di antara kedua belah tangan kita, dan rasakan masuk ke tubuh kita. Bismillah, kita sama-sama memohon dan munajat kepada Allah, tidak diiringi oleh energi yang jelek, dan semata-mata Allah yang menyembuhkan penyakit kita. 3, 2, 1, silahkan rasakan kepadatan yang ada di kedua telapak teman-teman. Kalau sudah memadat, gerakkan tangannya ke dalam seperti ini. Rasakan energi itu mengalir ke dalam tubuh teman-teman lewat ulu hati kita dan ke tulang punggung. 3, 2, 1. Rasakan kehangatan di kedua telapak tangan, kemudian aliran energi dari tangan kiri ke tangan kanan ke arah bahu, dan kepadatan di antara kedua tangan serta di ulu hati kita, di tengah-tengah dada. Setelah itu rasakan energi itu mengalir ke punggung kiri kanan dan berkumpul di tulang punggung. Silakan fokus. Teman-teman jangan takut, karena reaksi yang terasa di teman-teman adalah
reaksi energi lewat pori-pori teman-teman, sehingga kalau terasa ada aliran itu adalah reaksi sel, bukan reaksi makhluk apapun. Rasakan energinya. Oke, rasakan energinya ya. Simpan tangannya di tengah-tengah seperti saya. Rasakan gelombangnya dari tangan kiri dan tangan kanan. Saya akan bantu transformasi. Rasakan kepadatannya. Oke, tekan sedikit dari tangan kanan ke tangan kiri, dekatkan. Kemudian ketika ditekan, rasakan ada hentakan aliran ke tangan kanan sampai dan tangan kiri sampai ke pundak sini. Jadi rasakan hentakan dari tangan kiri tangan kanan sampai ke pundak. Oke. Ulang sekali lagi. Rasakan lagi, jauhkan. Oke, rasakan lagi energinya. Oke. Sekarang rasakan tekanan itu ada di ulu hati. Jadi ketika kita dekatkan, rasakan energi itu mengalir ke ulu hati. Oke. Rasakan. Ya. Saya menitipkan energi di sel-sel teman-teman yang nanti akan dibantu oleh air supaya si energi itu mengalir dengan sempurna oleh air yang diminum yang sudah saya setting tadi, termasuk untuk pengobatan. Oke, tunggu sebentar, jaga tangannya seperti ini, saya akan tingkatkan powernya. Jaga tangannya seperti tadi, saya akan tingkatkan powernya. Rasakan ketebalan energi yang ada di teman-teman. Rasakan kepadatan energi yang ada di teman-teman. Oke, pindahkan tangannya ke atas. Kita punya 1 menit lagi ya. Pindahkan tangannya ke atas. Rasakan tangan kiri kanan dan di tengah-tengah ada tolakan energi. Dan kalau sudah berasa, alirkan ke tangan kanan dan ubun-ubun kita. Rasakan seperti tadi alirannya mengalir di tulang punggung. Teman-teman jangan takut karena ini adalah reaksi sel, bukan reaksi dari energi apapun insya Allah. Oke, sip. Kemudian gesekin ke atas tangan kanan, gesekin ke atas tangan kiri. Ya, teman-teman latihannya selesai. Teman-teman di rumah nanti lakukan latihan sendiri sampai kerasa. Minggu depan yang sudah kerasa silahkan chat di chat kami. Minggu depan kita akan ulas latihan ditambah dengan latihan yang ada di diabetes dan tekanan darah tinggi. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa share sodikkoharudin.com karena agenda latihan ini semua akan ditulis di dalam YouTube kita. Oke teman-teman, demikian materi di Zoom ketiga mengenai kolesterol dan latihan. Terima kasih, salam energi, salam sehat, berlatih, belajar, sehat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.